Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Untuk itu, mari kita mulai dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Kami juga mohon kepadamu biarlah kami boleh menjalani hidup hari ini dengan penuh sukacita, dengan kekuatan, dan pertolongan dari Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, dan untuk itu biarlah firman Tuhan yang akan menyapa kami dan menguatkan serta menuntun setiap langkah hidup kami. Dalam nama Kristus kami mohon, kiranya Tuhan berkenan melayakkan setiap kami hari ini. Amin. Sapaan rohani hari ini dilandaskan dari Mazmur 27 dengan tema mengatasi takut. Bapak Ibu, kita pernah mengalami rasa takut untuk berbanyak hal. Kadang penyakit, kadang pekerjaan, kadang masalah rumah tangga. Hari ini kita akan belajar bagaimana Raja Daud mengatasi takut di tengah-tengah kehidupannya. Daud pernah mengalami bahaya menghadapi binatang buas, menghadapi penjahat, menghadapi musuh Raja Saul yang pernah dia tolong, dan menghadapi pengkhianatan oleh anaknya Absalom yang mengkudeta dia. Bagaimana Daud menggambarkan dan mengatasi takutnya itu? Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang terakhir memberikan 3 langkah mengatasi takut. Yang pertama adalah ayat yang pasal 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatan. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mengatasi takut menurut Daud mengibaratkan hidup kita sedang menghadapi kegelapan. Sehingga dalam kegelapan itu kami dan kita semua tidak berdaya untuk berjalan sendiri. Dan bagi Daud, Tuhan adalah terangku. Sehingga dalam mengatasi takut itulah kita harus melibatkan Tuhan sepenuh-penuhnya dan memberikan kepercayaan kepada Tuhan sepenuh-penuhnya di dalam cara Tuhan. Sehingga bukan kekuatan, bukan diri kita, tetapi terang Tuhan itulah yang mampu menerangi dan menyelesaikan masalah kita. Yang kedua, Daud mengatakan di dalam ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Yang kedua, Daud mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mempunyai satu fokus dalam seluruh konsentrasi doa kita. Apa yang kuminta dari Tuhan? Kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan seperti apa? Kehadiran Tuhan sebagai Allah, Sang Pencipta, tapi kehadiran Tuhan Allah Pencipta yang telah mengikatkan perjanjian dengan aku, kata Daud. Dan di situ Tuhan sebagai Allah yang disembah, dan Daud adalah menundukkan diri untuk mengosongkan diri menyembah Dia. Bait suci belum dibangun di zaman Daud, di zaman Sulaimanlah baru dibangun. Tetapi hati dan kerinduan Daud tentang bait suci itu luar biasa. Sehingga bait sucinya belum ada pun, Daud tetap berharap satu sikap hidup dia, satu permohonan dia, satu-satunya adalah biarlah Tuhan hadir dalam seluruh hidup Daud
untuk disembah dan dimuliakan. Dan Daud merendahkan diri sebagai umatnya yang terikat pada perjanjian. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu di ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudara, yang terakhir ini, bagaimana cara Daud mengatasi ketakutannya? Yaitu dengan sikap hidup yang benar. Apa sikap yang hidup yang benar? Nantikan Tuhan. Serahkan dengan cara dan waktu Tuhan. Kalau begitu, apakah kita berdiam diri saja dan pasif? Tidak. Tugas kita, bagian kita adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Di tengah-tengah kegelapan hidupmu, menjadi bagian tugas hidupmu dalam mengatasi rasa takut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan bimbang, jangan ragu. Pusatkan hanya kepada Tuhan. Dan biarlah engkau maju ke depan, menantikan waktu Tuhan, cara Tuhan yang pasti akan menyelesaikan masalah. Kiranya ketiga hal inilah yang akan kita ingat sebagai cara mengatasi takut. Tuhan memberkati firman. Amin. Mari kita berdoa. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, sekalipun saat ini kami semua mungkin menghadapi berbagai tantangan-rintangan yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Tetapi kiranya firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan sungguh akan menguatkan dan menuntun kami ke depan, ke masa depan yang cemerlang. Dan kiranya pengalaman rohani dari Daud ini menjadi pengalaman kami semua, bahwa kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, karena Tuhan tidak hanya menyertai dan melindungi, tetapi Tuhan hadir dan Tuhan akan menyelesaikan semuanya dengan penuh kemenangan. Biarlah kami boleh berjalan hari ini dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan Allah kami yang hidup, dan kami menjadi umat yang taat dan setia. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin.